wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang tak hormati Bapak Sinta Sufyan Kami Pertama Pendidikan selaku Bapak Kabid Pengelolaan SD dari Dinas Pendidikan Gresik, dan kami hormati dari Musdalifah di saat masih dalam perjalanan yang akan mengisi mengalir pada dunia kedua. Yang kami hormati Ustaz-Ustazah Dewan Mulia Al-Islam dan juga Bapak Ibu mahasiswa kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bersilaturahim dalam undangan kami acara parenting dan pembagian rapor. Mudah-mudahan silaturahim pada pagi hari ini bisa memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dari jalan kebahagiaan menuju jalan yang terang yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan saya Islam ini dengan baik dan benar, sehingga apapun yang kita lakukan ini menjadi salah satu amal soleh kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih yang pertama kali kepada Bapak Sultan dan Ibu Musdalifah yang pada pagi hari ini telah menyempatkan meluangkan waktunya untuk bersamai kita semua dalam acara parenting ini. Padahal beliau ini orangnya sibuk, tapi alhamdulillah pagi ini beliau meluangkan waktunya untuk kita bersama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir memenuhi undangan kami di tengah kesibukan pekerjaan di rumah maupun di kantornya. Dan mohon maaf acara ini kita laksanakan dengan lesehan supaya tercukupi, dan ini masih belum SMP, kita masih rencana membangun di atas itu biasanya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa mempunyai aula sendiri yang rencananya di lantai 2 itu masih kurang satu lokal ya. Itu nanti bisa dimanfaatkan, kelas juga dimanfaatkan sebagai aula, itu rencana kita. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan program pembelajaran di SD Al-Islam di semester ganjil ini berjalan dengan lancar, semua program berjalan dengan baik, dan alhamdulillah program unggulan kita kemarin tasmi Al-Quran sudah ada 20 mahasiswa yang sudah mengikuti ujian tasmi di semester 1. Mudah-mudahan nanti di semester 2 bertambah banyak. Ini insya Allah bulan di semester 2 ini. Jadi banyak yang sudah selesai juz 30, dan alhamdulillah pasukan di sini tidak hanya juz 30 yang teraktif, tapi banyak yang juz 28, 29, 27, bahkan ada anak yang hafal 5 juz. 8 juz, Masya Allah, alhamdulillah. Ini anaknya masih kelas 3. Dan itu semuanya berkat ada kerjasama, motivasi, support dari orang tua ya. Jadi dari sekolah memfasilitasi, orang tua di rumah juga selalu memotivasi untuk anak-anaknya supaya anak-anak itu lebih semangat dan lebih menghafalkannya itu lebih banyak ya. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya untuk membantu program di sekolah kami. Bapak Ibu, sengaja pagi hari ini kita selain pembagian rapot, kita adakan parenting dengan 2 pemateri. Yang pertama Bapak Sulika dan yang kedua dari Ibu Dewi. Tujuan kami adalah supaya kita sebagai orang tua bisa belajar bersama-sama bagaimana mendidik dan mendampingi anak-anak kita ini agar senantiasa memiliki pendidikan dan karakter-karakter yang baik sesuai dengan visi kita bersama, yaitu salah satunya adalah membentuk karakter siswa. Dan alhamdulillah di SD Al-Islam ini sudah terbiasa pembentukan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Mulai dari pagi masuk itu sudah ada penyambutan, kemudian ada sholat duha, kemudian ada tasmi, ada tilawat, dan sholat berjamaah. Saya kira itu kebanyakannya, mohon maaf ini kurang belajar jatuh terus ya. Insya Allah nanti parenting yang akan disampaikan akan membawa manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama untuk anak-anak didik kita, putra-putri jenengan akan bisa terlaksana, tercapai. Itu adanya sinergi bersama antara sekolah dan orang tua. Pesan harapan kami, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bersama terhadap putra-putri kita ini bisa tercapai, berhasil ya, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat ya. Itu harapan kita semuanya. Selanjutnya akan kami sampaikan, kami kembalikan kepada pembawa acara dan
dilanjutkan dengan parenting. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bila infrastruktur hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya Bu Cici yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Cici. Beliau ini kepala sekolah SD Al Islam. Terus betul tepat di sana Bu Cici ini. Alhamdulillah. Pertama Bapak Ibu mari kita sama-sama baca alhamdulillah atas segala nikmat dan upaya nanti semua bisa hadir di SD Al Islam Cermi yang adalah untuk mengikuti berbagai macam rangkaian, salah satunya dengan rangkaian ini parenting dan diakhiri dengan pengambilan. Kedua, salam sejahtera Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya saya hormati, perkenalkan ya sebelumnya saya Pak Sudikan dari Bulahan Utara Bapak Ibu. Semerang Bunga Bapak Ibu. Semerang ya. Kecamatan Bunga, Desa Sedekumpul. Kalau jenengan ke arah Maluku Sedayu atau Pacem, mesti lihat bunga. Dan di sana pasti jenengan berbunga, bunga. Yang boleh mencapai jenengan dulu, istilah berbunga-bunga. Saya sekarang Bapak Ibu diamankan oleh Pak Bupati menjadi Kabin Pengelola Pendidikan SD yang mengayai 389 sekolah negeri dan 67 SD swasta. Itu belum MI-nya. Luar biasa pada saya. Bapak Ibu, mewakili Pak Kadis, sering saya sampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Gresik ini insya Allah dalam hal untuk pembinaan dan sebagainya sudah siap dalam hal untuk mensupport seluruh SD atau seluruh lembaga untuk selalu membentuk karakter siswa-siswi yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Pak Kadis sudah melakukan. Salah satunya itu Bapak. Saya diminta sama Bu Cici untuk hadir di Solo. Saya tidak membeda-bedakan, membeda-bedakan ini negeri, ini swasta, ini sekolah cilik, sekolah negeri. Solo nggak ada Bu Cici. Jadi dengan aman. Oke. Saya tidak ada membeda-bedakan. Insya Allah saya rangkul semua demi satu, yaitu visi misi dari Pak Bupati pada saat itu adalah visi cerdas membentuk siswa atau siswi atau anak-anak yang akhlakul amanah. Kita adalah bisa yang alhamdulillah Bapak Ibu dan sampaikan kita ini contoh yang ada di artinya dari anak-anak dapat berapa nak? Anak sini nggak? Sini dulu. Pak siapa namanya ini? Mbak Saza. Sudah apa berapa juz saya sini saya? Sudah apa berapa juz? 2 juz berapa juz? Alhamdulillah. Orang pertama betul Bu, jangan. Bu Ibu ya. Masya Allah, Bapak beri Ibu, Bapak beri Ibu. Rambut apa betul Bu, jenengan nggak ada yugo ya. Yang hafal Al-Quran, rambut apa betul? Rambut Bu, ini tidak rambut yang beliau ini mau buang Ibu. Bapak beri Ibu. Dalam hadiah kan? Tiga hadiah. Ya, tiga hadiah masuk juga ya. Ya. Tiga voucher nang Indomaret. Tapi kan kalau budget itu bayar. Bu, siapa Bu namanya Bu dengan Bu? Bu Ratri, alhamdulillah. Ini dikasih, ini bukan nyokol Bu, ini adalah ribet penghargaan dari saya pribadi dan sudah bagi Pak Kadis ya. Terima kasih. Santai dulu. Nah, berapa Pak Sudikan? Ya, sudah sekali. Terima kasih Bu ya. Di bumi terus. Bapak Ibu yang saya hormati, penting sekali Bapak Ibu untuk membentuk karakter siswa. Pendidikan hakikinya Bapak Ibu dimulai dari rumah tangga, dari keluarga kecil, mama, ibu atau ayah atau papa di rumah dulu ya. Selebihnya ke sekolah. Dalam waktu 24 jam itu Bapak Ibu yang paling banyak di sekolah apa di rumah? Di rumah. Makanya waktu Bapak Ibu banyak orang tua sini titik ya orang tawuran di mana itu di luar sekolah. Polisi timbul bukan ke orang tuanya Bapak, tapi ke sekolah. Di belakang kota itu ada anak SMP tawuran untuk dicari dan sebagainya. Ditelepon, ditelepon siapa? Kepala sekolahnya, bukan orang tuanya. Padahal dalam 24 jam itu jelas yang paling banyak adalah di rumah dan itu sudah masa tidak di masa jam sekolah. Okay. Artinya Bapak Ibu, sekolah memiliki beban yang sangat luar biasa di sini. Okay. Apalagi dinas pendidikan kalau sudah diinfokan oleh LS atau media, Pak ini ada kegiatan ini berapa ada aturan dan sebagainya. Seperti itu. Okay. Baik Bapak Ibu, sedikit
sedikit, tapi mas di nah, Bapak Ibu semua Pati, kamu sebelum saya lebih langkah lebih jauh, panjenengan di sini ketika di kelas 1 motivasinya apa Bu? Tidak menawarkan di sini. Monggo. Untuk apa Bu? Membentuk karakter yang menjadi lebih baik, luar biasa. Nanti cita-citanya satu lah. Bu siapa namanya Bu? Bu Surya. Yang lain Bapak Ibu? Saya ingin tahu motivasinya apa dengan harus dengan di sini apa kira-kira? Akhlak yang baik. Menjadi anak yang baik, apalagi agama luar biasa. Berarti saya simpulkan Bapak Ibu, tiga siapin tadi itu tidak ada niatan yang aku ingin beda nanti dari anak yang maling, tidak ada gitu. Yang tidak baik tidak ada gitu. Kalau sudah dengan niatan baik, pasrahkan puji tidak buru-buru, maka jadikan juga mendoakan dan menyepakati program-program yang ada di sekolah. Ini sepakat Bapak Ibu ini? Sepakat. Nah, anti bullying Bapak Ibu dari bahasa Inggris ada kata bully itu batek Bapak Ibu. Sedangkan yang nyerudung, gitu, nyerudung jadi. Tapi kalau dari bahasa Indonesia namanya bully itu pegerta. Kemudian dari terminologi definisi bully yang menurut KLB ya, ini adalah hasrat untuk menyakiti watak seseorang Bapak Ibu jika di dalam sebuah keluarga yang paling utama adalah keluarga sering mengomeli, sering biasanya memberikan juga tidak baik akan menjadi sebuah kiluan dari siswa atau anak. Ketika datang ke sekolah dalam sebuah komunitas di kelas Bapak Ibu yang heterogen ya, saya yakin tidak ada namanya mungkin Bapak Ibu di sekolah pasti orang sekolah pinter menang orang pinter tadi yang DNS macam-macam orang sing sedangkan itu toa kayak orang orang yang kenal guru 12 tahun toa sa'i orang sing jahil biasa sekali heterogen gitu. Dan ada pula anak yang dia kok kalau disenggolkan kancanya dia ditanyai sama Bapak Ibu dia Indonesia ini paling nomor 1 se-Asia Tenggara itu dalam hal mencibir, menyindir dan sebagainya. Nanti saya pas 6 bulan sebenarnya kayak 6 bulan itu kalau di Indonesia. Kemudian bullying sosial Bapak Ibu melibatkan perilaku yang bertujuan untuk mengecualikan atau menunjukkan seorang dari kelompok tugas dari sekolah sangat berat Bapak Ibu, sangat berat sekali. Ketika terjadi bullying maka sebisa mungkin jangan dikucilkan. Kalau jangan dikucilkan, anak ini kalau sudah dikucilkan luar biasa. Termasuk saya juga SMP pernah menjadi korban bullying. Dulu saya kecil sekali. Gawat tas weekend orang sepeda motor digocekan mau dan anak si gede tasnya. Saya sudah tidak pas kalau kita bola sejak dulu. Dulu sampai saya dibully sama anak yang tinggi besar. Dijauh ibu ya orang kardus sama itu begitu. Ternyata aku 20 pen, gak suka tak bersamaan sama dia. Barang tak tinggal main kapal. Ya saya termasuk korban bullying itu karena kecil itu. Nah itu penting sekali Ibu. Kalau sudah dikucilkan itu maka sekolah wajib merangkul dibesarkan hatinya, dibesarkan motivasinya. Lanjut. Nah, kadang-kadang anak menjadi korban bullying Bapak Ibu pasti ada perubahan perilaku menjadi dia, kemudian menarik diri, atau kerja kelompok menarik diri. Terus ketika masuk jam efektif nggak masuk. Kenapa nggak mau masuk sekolah? Dia pasti dia. Makanya terjadi apa? Rasanya kepingin menghindar langsung. Maka tugas orang tua ketika mulai dari sekolah maka ditakoni kalau ada siswa yang mau dikerjakan di apa anak kamu masuk? Karena kamu punya usul si anak ini takut ketemu sama si Budi, si Akhir saja. Sekali. Kerusakan fisik otomatis luka, memar, kerusakan pada bagian tidak dapat dicegah. Ketakutan dan kecemasan. Kalau orang sudah ketakutan dan kecemasan Ibu, termasuk panjenengan kita orang dewasa, itu pasti akan ada semacam ketakutan ketika ada sesuatu yang belum terselesaikan atau belum ada. Jangan cemas membuat publik ada duit. Cemas membuat cemas Bu, ketakutan ya Allah itu kayak bayar ya sebagai anak pulang pasti cemas sama. Kalau nggak ngerti, ya jadi saya punya anak. Tapi yakinlah Allah Bapak Ibu yang kepada Allah bahwa hak anak melarati, hak anak miskin ini ketika orang tua sudah niatkan untuk menyempurnakan. Karena saya belum pernah mendengar melihat anak seorang jatuh miskin itu belum pernah. Barangkali dengan punya berita tak kaji dan begini. Kalau nggak ada Ibu, makanya macam pelit-pelit karena guru, macam pelit-pelit karena sekolah. Dulu ketika saya ngaji Bapak Ibu, tak di duit dikei PT karo iwak asin resek atau pangkal. Karena memang kebetulan ayah saya ini kan pendeta, istilahnya saya itu pendeta namanya, jaga tambah. Ya sebenarnya itu Bapak Ibu bayar bukan benar dulu. Kayak panen beras sudah dikit banyak. Alhamdulillah guru itu, orang tua itu akan menjadi sukses. Makanya kita jawab bahwa ojo beli.
Penurunan prestasi, menurunnya nilai kita berprestasi atau kehilangan minat pada sekolah. Kalau sudah terjadi bullying Bapak Ibu, maka otomatis seperti ini. Ya, jadi mulai 1 ke 2 kalau menurun ke opo. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, peran orang tua dalam mencegah bullying. Yang pertama, komunikasi terbuka. Ajaklah anak atau putra putri jenengan untuk saling komunikasi. Jenengan berapa kali Bu komunikasi dengan ibunya? Setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap saat. Jangan sampai tidak diajak komunikasi. Yang utamanya yang SMP. Ya ada sih, saya yakin masih sering bercerita kan. Makanya untuk orang tua ini harus saling komunikasi. Yang kedua, ajarkan keterampilan sosial. Tadi saya katakan anak itu harus dikurung terus di rumah. Jangan Bu, usahakan anak itu bisa ikut organisasi sosial. BT kan, tahu BT kan dengan Bu. Itu juga permainan sosial. Karena taruna itu juga termasuk organisasi sosial. Kerukunan di rumah tangga, RT, RW itu juga penting loh. Anak-anak culok, ya, pada saat diam di rumah terus balik. Ya. Ini adalah keterampilan sosial. Libatkan sekolah. Hubungi sekolah untuk melakukan kasus bullying dan bekerjasama dalam upaya pencegahan. Bapak Ibu, jenengan kalau sudah tadi saya katakan di awal sudah menitipkan juga ke sekolah, maka jenengan harus apa? Saling komunikasi, saling berhubungan. Jangan sampai tidak tahu nomor WhatsApp-nya guru kelas. Oh, tidak saya memberikan nomor PA guru kelas. Jangan sampai ini. Sering komunikasi Bu, sering diceritakan. Pak Bu, anak saya juga seperti ini ya. Atau ada tugasan Pak Bu, kok enggak baca harusnya. Ini itu. Yang keempat, bantu anak membangun percaya diri. Nah, penting sekali Bapak Ibu. Seperti saat saya ini sekarang ini, ya, yang ada di depan Bapak Ibu itu harus percaya diri. Kalau siswa anak tidak percaya diri, tidak pede, minder, bahaya. Makanya beri motivasi agar bisa menjadi pede. Kalau sudah pede, insya Allah akan ada ada masalah bisa atasi. Ada soal bisa dijawab. Karena pede sama penerus biasa. Oke, lanjut. Nah, peran guru dalam sekolah dalam menangani bullying. Yang pertama adalah kebijakan anti bullying. Insya Allah di sini ada Bu, ada aturan untuk bullying SD karena tadi padang ya. Alhamdulillah. Jadi menerapkan kebijakan sekolah yang tegas dan jelas tentang bullying. Program edukasi, baik itu untuk siswa, guru dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran dan norma. Termasuk ini edukasi Bapak Ibu, untuk parenting, ke orang tua itu namanya parenting, ke guru namanya pelatihan atau workshop. Sering sekali harus diberikan. Kemudian siswa juga dikasih pembinaan dan seterusnya. Dukungan dan intervensi, memberikan dukungan kepada korban bullying. Kalau didukung, iya harus didukung Bapak Ibu, harus dimotivasi. Cara pulau itu jadi dididik nanti nih, sampai sini nanti nih, sehingga merasa percaya diri. Laporan dan evaluasi, mendorong pelaporan kasus bullying, mengevaluasi efektivitas program pencegahan dan program penyesuaian yang diperlukan. Nah, pentingnya Bapak Ibu, ketika sebuah program berjalan dalam 1 tahun harus dievaluasi, jangan sampai tidak. Jadi ada unsur perencanaan, pelaksanaan, refleksi dan evaluasi. Empat hal inilah yang menjadikan sebuah siklus dalam hal untuk perbaikan sebuah program. Ini penting. Lanjut Mas. Nah, strategi yang paling efektif untuk mencegah bullying di sekolah dasar, yang pertama adalah promosikan budaya toleransi. Kalau di Islam ini sama sedikit, yang banyak perbedaan. Misalnya pada yang hampir sama lah, Bodo Jawa, Bodo Islami, Bodo Desa Morowudini, ya betul ya. Bagaimana banyak juga ya, tapi ya kayak budaya yang bersama lah. Tapi kalau yang di negeri Bapak Ibu, ono budaya, ono Hindu nih, ono Kristen nih, ini cenderung kalau tidak ditangani dengan baik, maka adanya intoleransi, ya bahaya dulu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran, yaitu melalui kegiatan edukasi, diskusi dan kampanye, tingkatkan kesadaran siswa tentang bullying dan dampaknya. Sering diingatkan, ya anak-anak ketika pembelajaran disisipkan, ya apalagi ada kasus misalkan ketika belajar terus ada itu suruh jalan apa itu jadi pensil ke angka tertentu, maka itu tidak boleh, harus ditangani dong. Yang ketiga, membangun keterampilan sosial. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pentingnya ekstrakurikuler. Di sini ada pramuka, Bu. Namanya HW ya, ini program temannya namanya HW. Makanya DKI pramuka ini nggak bilang kemarin Bu, bahwa ada yang hero gitu, tapi tetap memiliki jiwa-jiwa pramuka. Jadi kan sampai antipati dengan pramuka. Pramuka itu adalah membentuk kemandirian, budaya positif, disiplin positif dan seterusnya. Kadang-kadang orang tuanya Bu, singkatnya gue Bu,
bisa camping kan ya, mari ini taruh masa opo mereka ngomong terus terang. Waktu ibu nangis, Pak, mohon maaf, nasi itu bahasa gini-gini alergi banget bu. Ya kita mikir akhirnya bahasa kok ya. Ini gak gampang, apa gak camping gitu. Nah, penting sekali Bapak Ibu untuk membangun jiwa-jiwa itu mandiri, kreatif, sadar. Lalu kalau kita sosial. Yang keempat adalah memperkuat ikatan sosial. Saya yakin di sini ada semacam proses ada begini. Oh di SMP masih sekolah di PM. Ya PM KIT, pemerintah Muhammadiyah KIT gitu. Pelajaran Muhammadiyah KIT. Penting sekali Ibu. Jadi anak itu jangan sampai di apa ya cenderung sendiri jangan. Sekarang betul lah, mau bersosial. Karena hebatnya adalah manusia dan makhluk sosial. Dan orang yang sukses yang harus mau Ibu adalah bukan orang yang pintar itu enggak. Paling utama itu intelektual nomor 2. Jadi kan teman. Berikutnya Mas. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu ini saya terakhir ya, alhamdulillah. Kalau terkait ini paling ya terdepan itu ya. Bullying adalah masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan anak. Upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif. Saya kasih merah Bapak Ibu, komprehensif. Dari orang tua, guru, dan sekolah sangat penting. Artinya Bapak Ibu, komprehensif itu secara menyeluruh. Ya, tidak orang tua tak sekolah tak, tapi secara menyeluruh, secara keadaan-keadaan, terintegrasi semuanya. Dari orang tua, guru, dan sekolah. Untuk apa? Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua siswa. Nah, ini yang harus kita laksanakan. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sudah mengupayakan, sudah memberikan feedback workshop pelatihan ke Bapak Ibu guru, katanya untuk menangani berbagai macam permasalahan bullying, termasuk pembentukan pendidikan karakter di satuan pendidikan di seluruh Kabupaten Gresik. Seringkali Dinas Pendidikan Gresik sudah mengadakan kegiatan ini. Bisa dipahami Ibu, omongan saya ini jangan pahami dan diiringi oleh Allah SWT, mudah-mudahan menjadikan sebuah cambuk, sebuah apa ya momentum atau rasa yang percaya diri untuk selalu membentuk karakter siswa dimulai dari keluarga dan dibentuk di sekolah. Intinya pendidikan utama adalah di keluarga dan diteruskan di sekolah. Saling bekerjasama, saling komunikasi antara orang tua dan sekolah. Ini saya tulisnya. Bisa dipahami ya? Bisa dilaksanakan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari Ibu? Mudah-mudahan tidak ada. Kalau tidak ada berarti insya Allah menjadikan paham. Yang ada pertanyaan di monggo. Betul ya? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, dari saya sekali lagi Bapak ada semua yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ucapan yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang pembantar Ibu Muzdalifah. Mari kita mulai presentasinya dengan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bahagia sekali hari ini karena ada bapak-bapak yang ikut parenting. Artinya bapak-bapak yang berada di sini sangat luar biasa. Biasanya sampai naik ke channel ini ya Pak ya. Tepuk tangan untuk bapak-bapakku. Ini luar biasa bapak-bapak ini. Oke, dari semua paparan Bapak Kabit tadi, itu adalah dampak. Tapi sebenarnya ada sumber yang paling penting. Saya yakin Bapak Ibu ini kelahiran sesudah tahun 81 gitu. Kecuali mungkin Bapak berdua nih. Artinya ibu-ibu dan bapak-bapak ini masih masuk generasi milenial. Sedangkan anak-anaknya Bapak, Ibu itu masuk generasi alpha. Bagaimana generasi milenial merawat generasi alpha? Kalau generasi milenial itu generasi yang waktu itu masih peralihan antara teknologi canggih gadget, merawat anak yang sekarang ketika masih baru lahir sudah divideoin sama orang tuanya, benar apa enggak? Gitu ya. Jadi eranya itu sudah sangat luar biasa. Next mas, coba. Maka saya pakai judul smart parenting. Karena saya yakin semua bapak ibu yang di sini itu smart, tidak perlu dinasihati, tapi kita berbagi aja. Tolong bapak ibu dibuka HP-nya dan di googling nama saya. Monggo silakan. Dalam waktu 2 detik. Silakan di googling nama saya, Dewi Muzdalifah. Dicari yang wajahnya seperti saya. Menemukan Bu? Menemukan?
kan persis seperti saya wajahnya. Itu tandanya memang generasi milenial. Ya, artinya Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu saya share Instagram saya, Facebook saya dan lain-lain. Tapi nanti tolong dicek Facebook saya nih. Jadi di situ ada banyak hal yang mungkin perlu Bapak Ibu pelajari. Bukan pelajari, perlu Bapak Ibu baca. Di situ tadi. Oke. Saya punya beberapa peran di publik gitu ya. Tapi itu semuanya tidak penting. Yang paling penting adalah dua item yang saya beri garis atau saya beri warna merah. Saya ibu dari 3 putri. Putri semua Bu, anak saya yang paling tua sudah berusia 25 tahun, yang nomor 2 22 tahun, yang nomor 3 19 tahun. Artinya anak saya sudah besar. Kemudian saya pendidik di SMA Muhammadiyah 1 Gresik sejak tahun 94 sampai 2024, sekitar 30 tahun. Artinya kenapa saya perlu memberi informasi ini? Karena saya juga punya pengalaman dalam tanda kutip mendidik. Nanti ya, next mas. Pesan ibu Bupati mau gak susu? Nanti kita ngobrol aja, ya. Oh, percaya? Karena saya ambilnya di ini, gak apa-apa. Mengapa penting membicarakan anak-anak ibu yang masih berusia 7 sampai berapa Bu? Yang kelas 6 itu? 14. Yang pertama, karena golden age. Golden age itu apa? Golden age itu adalah umur emas. Umur emas itu Bu, sampai yang salah meletakkan pendidikan, maka akan seterusnya salah. Kalau sampai yang meletakkan pendidikan yang bagus, maka seterusnya tidak enak. Maka ibu masih punya kesempatan untuk memperbaiki anak. Kalau bapak-bapak biasanya bercita-cita lebih besar memperbaiki kehidupan bangsa. Maka bapak-bapak suka politik. Biaya Indonesia ini lolos dari korupsi. Biaya Indonesia ini anak-anak bapak-bapak seperti itu. Mulailah dari anak-anak bapak yang sekarang masih berusia 12. Yang kedua, aset masa depan. Itu tadi, kalau bapak dan ibu salah meletakkan pendidikannya, maka nanti akan mengalami kesulitan. Saya ada di SMA, itu sudah sangat telat, sudah sangat terlambat, sudah sulit sekali untuk dibenahi. Maka bapak ibu masih punya kesempatan. Maka penting sekali Bu memahami siapa sih anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita kemudian menghadapi zaman, dan bagaimana masa depan yang dihadapi besok. Bapak ibu perlu peduli itu. Problemnya adalah bapak ibu itu lawan gadget sekarang. Itu gak kalah-kalah Bu. Kalau dulu paling semasa saya lawannya itu biasanya sederhana Bu, kemiskinan. Iya atau enggak Pak? Iya apa enggak Bu? Kemiskinan. Kalau sekarang nggak ada, jarang sekali kemiskinan itu. Tapi luar biasanya adalah bahwa anak-anak itu dimasuki oleh sesuatu yang kasar mata, nggak terlihat, nggak bisa lihat. Dan bagaimana menjebol sekat-sekat itu? Anak kalau seusia yang saya pun sudah berumur seperti itu musuhnya adalah tembok-tembok kamarnya. Kalau udah masuk kamar, udah keluar. Itu tantangan kami, tantangan saya. Nanti saya kasih tips bagi yang punya anak seusia saya. Next mas. Nah ini Bu, ini Ali bin Abi Thalib membaginya, tapi ini sudah berkembang 7 tahun. Yang pertama 0 sampai 7 ketika TK. Anak itu dalam masa raja. Piye raja itu? Raja itu orang tuanya sebagai asisten pribadi. Mau makan disediain, mau mandi disediain, semuanya disediain. Itu masa 0 sampai 7 tahun. Tetapi Bu, jangan lupa bahwa raja pun itu tidak bebas. Jadi kalau lihat drama Korea yang pakai kupu-kupuan itu Bu ya, kalau atau yang masak-masakan itu, kalau mau makan raja itu kan bahan-bahannya dipilih yang paling bagus, chefnya juga yang terpilih. Bahkan kalau mau disodorin ke rajanya itu diizini dulu apakah ada racunnya atau ada nengong. Dan raja itu sebenarnya memiliki batas-batas yang tidak dimiliki oleh orang normal. Kenapa? Kalau mau ke sana diatur dulu, jangan ke situ raja, jangan ke sini, itu bahaya dan lain-lain. Itu raja. Raja itu dicepak KPU, tapi tetap diberitahu batas. Jangan sampai los. Yang kedua, yang ketiga, cara belajarnya adalah imitasi, meniru. Maka hati-hati. Generasi alpha itu menirunya bukan bapak ibu sekarang. Kalau jenengan sudah kasih HP, menirunya adalah YouTube, TikTok. Itu cara belajarnya bukan alpha itu. Jangan kalau nggak kasih timer, nggak kasih waktu untuk mereka pegang HP, maka semua perilakunya akan mengimitasi dari gadget. Orang tuanya itu sebagai manajer. Kamu harus pulang ke rumah sampai hanya sebelum maghrib. Kamu boleh pakai HP
hanya 1 jam pada saat libur. Nanti kamu kalau ada prestasi diajak ibu jalan-jalan, itu manajer. Peran ibu bapak adalah sebagai manajer, menetapkan aturan, perintah, batasan. Yang dilakukan anak-anak bu sebaliknya menawar batas yang sudah atau aturan yang sudah ditetapkan oleh bapak ibu. Pasti kan kalau yang udah kelas 4, 5, 6 gitu, itu selalu ada dialog ya. Misalnya, pokoknya pulangnya jangan sampai asar. Kalau bu, sedikit ya habis asar gitu. Pokoknya nyenyak. Itu memang karakter dari anak usia 8 sampai 14 tahun. Menawar batas yang ditetapkan oleh ibu sama bapak. Tapi kewajiban ibu sama bapak adalah menetapkan batas. Jangan sampai di-los bu. Anak sekarang juga bisa di-los karena gurunya adalah gajah. Nah, bagaimana caranya? Dialog. Bapak ibu yang pendiam, kalau nggak bisa komunikasi, bisa lewat tulisan. Atau kalau sudah pegang HP, bisa lewat HP. Harus ada dialog. Saya punya anak 3 itu, selesai persoalan di rumah sendiri. Jadi anak saya itu jalan keluar, tapi anak saya itu juga sering bersosialisasi dan lain-lain. Kenapa kok jalan keluar? Ketika saya tanya, ternyata karena di rumah itu semua persoalan mereka sudah selesai. Bagaimana bisa selesai? Karena dia mereka sangat ngobrol dengan saya. Bahkan untuk ngechat temannya yang kita kira ada masalah, atau gurunya atau dosennya yang ada masalah, itu minta konsultasi ke saya. Jadi seluruh persoalan diselesaikan di rumah. Bagaimana caranya itu supaya terjadi? Membangunnya dari dialog ketika dia berusia 8 sampai 14 tahun. Kalau itu nggak terjadi bu, maka sampai besar bu, bapak ibu nggak direken bu, tidak dianggap penting. Maka penanaman itu sudah harus dimulai ketika sudah berusia 8 sampai 14 tahun. Next. Nah kalau ini masih jauh mungkin Pak Andris ya. Pak Andris itu yang wali siswa semester 1 itu 15 sampai 21 tahun itu sudah masa menteri. Kalau menteri itu kan mau ngomong janjian dulu gitu ya, ya mau apa sibuk si repot sibuk sak ngomong itu usia 15 sampai 21 tahun. Mereka sudah punya privasi sendiri, sudah punya nilai yang sudah tertanam, fokus pada dirinya sendiri, peningkatan hormon, krisis kepribadian. Ini persoalannya anak usia 15 sampai 21. Ini akan ada banyak persoalan ketika kita tidak membangunnya mulai usia 7 tadi sampai 14 tahun. Jadi dengan masa sekarang ini masa yang paling penting. Oke, next mas. Nah ini bu, kadang itu banyak keluhan. Bu, anak ya orang-orang yang belum belajar belas, orang belum ngomong belas. Enggak beda bukan anak saya perempuan. Apa sih bedanya anak perempuan dan laki-laki? Ini nanti boleh dikonfirmasi sama bapak-bapak nih, karena saya bukan laki-laki. Kalau laki-laki itu cara belajarnya visual bu, makanya bapak-bapak itu perempuan cantik. Itu sudah umum bu, gak mungkin gak juga perempuan yang cantik. Karena sejak kecil, coba kalau ibu yang biasa dampingi belajar gitu, untuk memahamkan angka 1 tambah 1 sama dengan 2, anak laki-laki itu lebih peduli ketika ada gambar mobil-mobilan 1, kemudian ditambah gambar mobil-mobilan 2 sama dengan mobil-mobilan 3. Gitu ya Pak ya, dulu seperti itu Pak ya. Kalau perempuan kan nggak gitu, angka 1 tambah 1 sama dengan 2 sudah nggak apa-apa, beres. Nggak perlu gambar ada bebek 1 ditambah bebek 2 sama dengan bebek 3. Tapi kalau laki-laki, cara belajarnya adalah visual. Bapak-bapak itu jadi paling nggak senang dia tulisan kayak gini. Tapi karena saya pikir banyak perempuannya ya, jadi saya nggak buat visual yang berupa gambar-gambar. Tapi sebenarnya bapak-bapak nggak mau bosan. Karena cara belajar mereka adalah visual. Maka bapak ibu kalau yang punya anak laki-laki, cara membelajarnya adalah dengan gambar-gambar atau video-video. Jangan dengan angka 1 tambah 1 sama dengan 2. Wes Pak, kan tinggal maju, bu, ya. Ambilkan gambar-gambar untuk diberi pengertian. Itu laki-laki. Yang kedua, kematangannya lambat. Laki-laki itu matang secara psikologi usia 20 tahun. Coba, ini Bu Fatimah ya yang jadi saksinya. Bu, kalau anak kelas 6 Bu ya, si jumlah-jumlah enggak, si piting-pitingan enggak. Yang perempuan sudah enggak, dia gitu kemudian karena sudah matang secara psikolog. Jadi di SMA Bu di tempat saya itu masih uber-uberan, masih piting-pitingan itu kan berusia 20 tahun. Maka jangan berharap ibu kok ini gak iso dewasa sih, gak iso anteng, gak iso ngerti omongan ibu. Belum. Pematangan psikologinya belum. Usia 20 baru mereka matang karena dipaksa untuk memikirkan masa depan. Ngerti ya? Nah ini
dialognya harus rasional atau nyata, Bu. Nek anak laki-laki didongeng itu udah selalu bener lah, udah selalu. Bapak-bapak juga kayak gitu, Bu. Kalau ibu-ibu itu kan perempuan itu punya 20.000 kata. Kalau laki-laki itu cuma 7.000 sampai 9.000. Kalau ibu buahnya kata ke bapak sudah sekali, Bu. Sama dengan anak laki-laki. Jangan diomel ibu, tapi hanya 2 atau 3 kata aja yang kemudian itu menjadi highlight, menjadi hal yang penting. Oh, diceramai pasti maju. Ya, dialognya harus rasional, Bu, berdasarkan nyata. Misal, itu loh Mas, bapak itu loh kayak gini. Ada contohnya. Kalau enggak, Bu, dia gak akan mau. Itu ya, kalau punya anak laki-laki. Nah, urusan perut, Bu, ini biasanya saya banyak jadi persoalan ini. Anak baru datang, mesti tahu ini, PR lagi. Ada PR, piye mau olahragain. Mesti WSK belum. Tapi kalau pertanyaannya gini, sudah nggak belum, sudah jajan, belum, terus maksing, jajan sih. Bapak-bapak kan juga begitu kan Pak ya, kalau habis dari kerja, terus nggak belum kita pakai sebarang mana Bu. Tapi akan sangat menarik ketika Pak, aku udah jajan Pak. Pak ini kalau oleh berkat Pak. Pak, jadi sudah makan apa belum? Pak sudah makan apa belum? Belum cepat mesti Pak. Baru belajar ngobrol persoalan-persoalan. Sama Bu dengan anak laki-laki. Dari manapun untuk ditakoyo Bu, kecuali dikasih jajan, makan yang kenyang, baru diajak ngobrol. Tuh, ciri yang kedua Bu, kalau punya persoalan, laki-laki itu nggak pernah mau cerita. Kalau sudah selesai, sudah punya solusinya, baru cerita. Aku mau ada persoalan di kantor, tapi bisa selesaikan dengan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kau tadi Pak nih, tidak menjelaskan persoalannya panjang lebar nih Pak. Setelah selesai baru diomongkan ke istri. Sama Bu, anak laki-laki jangan diharap. Ketika habis bertengkar ya Bu, gara-gara teman-teman, terus sampai takut kronologinya apa mau pertanyaannya apa, nggak dijawab. Soalnya anda Bu ngono, ya kan? Maka pertanyaannya dibalik Bu. Kamu tadi Bu apa hari polai opo wis itu. Jangan meminta kronologinya Bu. Itu laki-laki nggak mau kayak gitu. Ya. Nah ini Bu, yang paling berhati-hati. Ini soal trauma Bu ya, kata dia bullying dan lain-lain. Di dalam otak laki-laki itu Bu, ada satu lubang yang besar dan itu dalam. Itu lubang luka. Tapi karena besar dan dalam, itu enggak semua masalah itu bisa masuk ke situ, kecuali teman banget. Dan yang bisa melukainya itu orang-orang yang mencintai, yang dicintainya. Istri. Itu kalau bapak-bapak sudah luka sama istri itu, dari seorang atau sama pacar, biasanya bukan istri.